buat 1, 2, 3 apa sebelum percaya Yesus. Dan sekarang sesudah percaya Yesus tulis lagi 1, 2, 3. Boleh? Kok lihat gua sih, kan gua suruh tulis. Coba kita buat, jadi sebelum kita percaya Tuhan 1, 2, 3. Sesudah percaya Tuhan jangan sampai ya nanti endingnya adalah aku masih seperti yang dulu gitu ya. Jangan, gak boleh ya. Saya sengaja minta teman-teman tulis supaya nanti jadi pegangan waktu pulang itu loh. Saya cuma pengen mengajak hari ini untuk ngelihat bahwa apakah gitu ya, apakah dulu kamu, saya menyimpulkan aja lah ya, saya menganggap bahwa semua pemuda yang ada di ruangan ini sudah di dalam Kristus, boleh? Ya, dalam arti semua sudah di dalam Kristus, ya udah percaya Tuhan Yesus, tadi kan nyanyinya untuk Tuhan gitu ya. Nah sekarang adalah, kalau saya nggak ngomongin sebelum Kristen dan sesudah Kristen ya. Dari ngeok-ngeok kita sudah Kristen, bener nggak ya kebanyakan ya? Ngeok-ngeok ya elah Kristen gitu ya. Nah sampai sekarang remaja Kristen, sekolah minggu Kristen, remaja Kristen, pemuda Kristen. Saya nggak lagi ngomongin Kristen. Tapi saya lagi mengajak kamu dulu sebelum kamu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sesudah percaya kepada Kristus. Minimal ingat satu dah ya. Oke gitu ya, pikirkan aja atau dituliskan silahkan. Saya berharap sebenarnya karena kita kan dalam ibadah begini mungkin gak ayo kalau kamu apa enggak lah ya. Tapi dipikirkan saja. Karena saudara-saudara gitu ya, karena ini nih. Ketika kita berbicara tentang Injil, kita berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang Yesus, kita tahu dengan jelas Alkitab mengatakan Yesus diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan masalah dosa, setuju? Saya gak mau bahas itu karena saya beranggapan kamu sudah tahu. Harus tahu pemahaman itu. Jadi kita tahu bahwa Injil, ketika kita bilang Injil yang mengubah hidup. Berarti berbicara tentang Yesus yang mengubah hidup. Gitu ya. Jadi Yesus mengubah kehidupan kita di dalam waktu kita percaya kepada Dia. Maka saya tuliskan Injil berbicara tentang Yesus. Yesus berbicara tentang pemulihan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kan gitu ya. Dan upah dosa adalah maut, adalah kematian kekal kebinasaan. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita dipindahkan dari kebinasaan menjadi kehidupan yang kekal. Kita dipindahkan dari orang-orang yang tadinya dimurkai, sekarang kita dikasihi. Kita yang harusnya masuk neraka, sekarang kita OTW ke surga, kan gitu. Oke teman-teman, itu ya. Kenapa saya penting? Saya agak kecewa akhir-akhir ini ketika saya mengajar untuk mata kuliah agama. Mata kuliah agama itu adalah mahasiswa. Dalam pemikiran saya seorang mahasiswa seharusnya paham tentang ajarannya sendiri, betul? Dan ketika saya lihat, saya bertanya, justru mahasiswa Kristen yang sekarang kali tidak paham. Ketika ada seorang mahasiswa Kristen mempresentasikan tentang konsep keselamatan, apa katanya? Waktu kita percaya Tuhan maka kita akan diselamatkan. Seorang anak yang bukan Kristen bertanya, kalau Kristen itu percaya Tuhan itu maksudnya apa? Tuhan yang mana? Ya semua Tuhan dah. Saya duduk gini, gitu ya. Teman-teman yang saya ingin katakan adalah kita cukup melihat bahwa hati-hati nih. Kita dari kecil oke lah, misal ya, saya belum mengalami perjumpaan secara pribadi, oke lah di situ. Tapi yang namanya konsep tentang keselamatan, kalau dari ngeo-ngeo atau dari kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, gak punya konsep yang benar. Ya agak terlalu sebenarnya, benar gak sih? Agak keterlaluan gak sih? Apa saya yang terlalu berlebihan juga gitu ya? Agak terlalu menurut saya teman-teman. Nah karena itulah kali ini saya mau ngajak kita ngomong ke sini dulu nih. Walaupun nanti setelah slide ke bawah ini saudara lupa semua isi khotbah saya gak apa-apa. Yang penting ini saudara ingat. Ingatlah bahwa Injil berbicara tentang Yesus yang diutus oleh Allah untuk menyelesaikan masalah dosa. Untuk menyelesaikan masalah relasi yang rusak antara kita dengan Allah, kita dengan sesama dan kita dengan ciptaan lain. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita dipulihkan dalam semua relasi yang ada itu. Dan ketika kita sudah berbicara tentang yang namanya pemulihan, berarti gak mungkin lepas dari yang namanya perubahan. Benar gak? Jadi kalau saya tadi mengatakan ini teman-teman, kalau andaikan kamu tulis, saya sebelum percaya Tuhan 1, 2, 3, sesudah percaya sama, berarti ada persoalan di situ. Pertama adalah bisa jadi jangan-jangan lu belum sungguh-sungguh percaya. Bisa saja, sangat bisa. Karena kadangkala rutinitas kegiatan Kristen kita, bisa saja kita ngerasa bahwa kita sudah menjadi Kristen. Padahal kita cuma melakukan rutinitas itu. Pengalaman dengan Tuhan, ya belum tentu. Nah itu nanti kita lihat tuh dari si Saulus tuh.
Kesannya kan dia mengenal agama Yahudi itu dengan baik ya, dan dia berpikir itu yang paling benar. Ya, makanya teman-teman tadi saya minta supaya nanti waktu kamu pulang kamu mikirin, oh iya ya, jangan sampai ya ternyata dalam hidup saya nggak ada yang namanya perubahan. Padahal dengan jelas Injil berbicara tentang Yesus, dipulihkan, perubahan. Suatu kali ada seorang anak remaja, nggak mau sebut remaja mana lah ya, waktu itu saya jadi praktek di situ. Terus tiba-tiba saya wih dia rajin banget, sering datang ke gereja, pelayanan, pemain musik yang hebat dan luar biasa anak ini. Suatu kali saya ditelepon sama mamanya. Waktu ditelepon mamanya terus saya pikir gini, ya elah pasti mau dipuji benar gak ya? Ih pembinanya siapa sih kan gitu ya. Kalau anak remaja baik pembinanya pasti dipuji kan ya. Ini pasti pembinanya luar biasa pikiran saya. Saya mau mengatakan, kamu pembina remaja, iya saya Ida, iya Kak Ida. Tolong ya mulai minggu depan anak saya gak usah pergi ke gereja lagi, gak suksa pelayanan lagi. Dalam hati saya, ih kasihan banget ya anak itu kan udah mulai ya. Berarti dia betul-betul pikul salib, pikiran saya kayak gitu. Wah pokoknya dia gak usah lagi. Terus saya bilang, ibu kenapa? Karena dia itu dari dulu sebelum dia aktif di gereja, dengan sesudah dia aktif di gereja, sama aja. Ngomong sama siapapun di rumah kasar, hidupnya tetap sembarangan. Saya juga pusing harus menghadapi dia. Wah panas ya. Padahal saya selalu muji dia, wah pelayanan hebat. Suka gue tepuk-tepuk tuh ya pundaknya. Suka ngomongin, wah ini anak ya. Karena kan kita gak lihat dia di rumah gimana, bener gak ya. Akhirnya saya telepon. Anggap namanya Iwan aja lah ya. Ada yang nama Iwan? Gak ada kan ya? Anggap, gak ada. Wan, saya bilang, tolong kamu datang ke pastori. Datang ke tempat Kak Ida. Terus dia datang, wah muka saya ini sudah kayak menahan ya. Karena saya pikir gini, ini ya jadi batu sandungan luar biasa. Wan kamu kenapa sih? Kak Ida dengar dari mamamu, saya cerita nyerocos dari awal hingga akhir. Tahu jawaban si Iwan yang gak sopan, yang agak unik tapi gak unik lah ya. Agak menjengkelkan sebenarnya ya. Jawabannya adalah apa? Kak Ida, aku seperti Tuhan Yesus. Maksud lu? Tuhan Yesus tidak berubah dan saya juga tidak berubah gitu ya. Gue gak tahu mau gue lempar atau mau ngapain tuh anak orang ya, bener gak? Saya bilang Tuhan Yesus tidak berubah karena ia sudah sempurna. Engkau dan saya setiap hari sampai kita menuju kematian. Kita harus mengalami perubahan demi perubahan karena kita tidak ada yang sempurna. Tetapi kita mungkin lagi OTW menuju kesempurnaan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itulah saya mengajak teman-teman untuk ngelihat itu. Jangan sampai orang ngelihat kita, wah ini orangnya aktif di gereja. Tapi kayaknya orang-orang terdekat mengatakan, tapi kok gak ada perubahan ya dalam hidupnya. Gitu ya. Orang yang telah mengalami Injil, orang yang telah mengalami Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan perubahan yang terjadi dalam diri kita, itu akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah. Dulu dia nih, menjengkelkan dia luar biasa kan gitu ya. Tapi sekarang kita betul-betul bisa melihat perubahan yang membuat orang akhirnya memuji dan memuliakan Tuhan. Nah teman-teman oleh karena itu kesimpulan belum habis ya, Paulusnya belum dibahas ya. Nah oleh karena itu mari sama-sama kita belajar. Dari perjumpaan Paulus dengan Kristus yang membawa Paulus menemukan ya. Poin pertama yang kita pelajari dari Paulus, perjumpaan Paulus dengan Kristus membawa Paulus menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Saya yakin sekali secara agamanya yang lama gitu ya. Paulus ini bukan orang jahat lah ya dari kacamata mereka, benar gak? Seorang yang luar biasa gak? Seorang murid Gamaliel, seorang yang betul-betul dia kayaknya karena dia ketaatan lah dengan agamanya. Makanya dia pergi kan itu mau nyerang atau ngebunuhin orang-orang Kristen atau nangkapin atau membawa kepada para imam gitu ya. Nah teman-teman dikatakan bahwa tadi disinggung dikit sama worship leader ya. Waktu perjalanan ke Damsyik Tuhan menyatakan diri ke dia. Tadi kan namanya Saulus ya. Saulus kenapa kamu nganiaya aku? Nah terus dikatakan dia mulailah kita lihat dalam interaksi itu bahwa Tuhan menyatakan diri kepada dia. Dan akhirnya di situ Saulus menjadi percaya kepada Kristus. Dan pada waktu dia percaya kepada Kristus, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Barulah dia menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Arti hidup yang sesungguhnya itu hanya bisa kita temukan saat kita percaya kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena menurut saya adalah kita sehebat apapun di dunia ini yang kita miliki gak ada guna karena di dunia ini segala sesuatu bersifat sementara.
Makna hidup yang sesungguhnya adalah pada waktu hari ini kita kembali kepada Tuhan. Kita tahu ada surga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Makanya orang yang percaya kepada Kristus, yang dilihatnya pandangannya itu atau apa yang menjadi ininya ya, pandangannya adalah kepada surga, kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dia tahu bahwa oke, saya bermakna hidup saya itu karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan dan saya akhirnya menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Itu sebenarnya. Makanya kalau kita ngomong adalah, ya saya nggak peduli kamu agama apa. Yang penting adalah saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Karena Injil itu poin utamanya dalam ajaran kekristenan kita. Walaupun kalau orang sudah percaya Injil harusnya menjadi Kristen. Itu kan mau tidak mau gitu ya. Nah oleh karena itu mari teman-teman kita melihat. Saya tidak tahu, maka tadi saya bilang pada waktu kamu jadi Kristen dari kecil, dari lahir atau mungkin ada yang tidak ya, saya tidak tahu ya teman-teman semua. Tapi pada waktu kita menjadi Kristen atau kita menjalani kehidupan kita, apakah itu SD, SMP, SMA atau sampai sekarang. Coba pikirkan lagi, pernah gak sih mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus? Perjumpaan secara pribadi itu yang akan membuat kayak gini. Aduh iya ya, bukan soal materi yang paling bermakna. Bukan soal jabatan yang paling bermakna. Bukan soal kepintaran yang paling bermakna. Bukan soal kecantikan yang paling bermakna. Tapi yang paling bermakna adalah kehidupan yang sudah berjumpa dengan Sang Pencipta. Lewat apa? Enggak tahu. Saya enggak tahu teman-teman bagaimana. Ada orang yang pada waktu KKR. Ada KKR terus diajak ya, siapa yang mau terima Yesus angkat tangan. Ada yang gitu kan ya. Silakan berdiri, saya akan berdoa untuk saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa. Ada orang yang ketika dia baca Alkitab sendirian. Waktu dia baca kayaknya, aduh Tuhan aku ini orang berdosa. Tuhan aku ingin mengundang engkau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Poinnya adalah kamu betul-betul membuka dirimu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu pernah dialami gak? Saya gak tahu, kalau gak pernah jangan-jangan kita cuma sibuk aktif melakukan aktivitas rutinitas kekristenan. Tapi sebetulnya kita belum mengalami perjumpaan itu. Karena nomor 1 tidak beres, kita nggak mungkin bisa ngomong nomor 2 dan nomor 3. Poin kedua, ketiga itu berkaitan dengan poin pertama. Jadi kalau kita mengatakan tadi, oh saya sudah betul-betul menemukan Kristus, menemukan makna hidup di dalam Kristus. Nah coba kita lihat sendiri teman-teman yang evaluasi diri. Kalau belum bisa datang ke pembina atau bisa datang ke hamba Tuhan yang ada. Kok saya nggak tahu ya itu maksudnya perjumpaan itu seperti apa. Silakan bereskan itu. Waktu kami ngobrol ya, saya ngobrol dengan beberapa teman-teman yang pengen sekali supaya pemuda-pemudi atau remaja itu bisa mencintai firman, bisa membaca Alkitab tiap hari, bisa melayani dan lain-lain gitu ya. Apa ya caranya? Saya bilang kalau orang sudah mengalami Tuhan, itu nggak perlu dipaksa-paksa lagi. Harusnya begitu nggak sih? Soal diingatkan lewat khotbah, oke. Tetapi kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan makna hidup kita itu, bukannya harusnya kita sampai ya udah ya kalau begitu hidupku adalah tentang Tuhan. Aku akan berbicara kembali tentang Tuhan. Nah silakan teman-teman evaluasi, saya tidak tahu gitu ya. Tapi kalau merasa kok rasanya belum ya. Kalau Roh Kudus menggerakkan, bilang sama Tuhan, aku ingin mengundang engkau Tuhan, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena percayalah, bukan puluhan tahun kekristenanmu yang membawa engkau ke surga. Tapi kepercayaanmu kepada Kristus yang membawa engkau ke surga. Ya.